Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selalu kita berselawat kepada kekasihnya, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berada dalam bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah di antara 12 bulan yang ada. Allah juga memuliakan satu hari di antara 7 hari yang ada, yaitu hari Jumat. Dan Allah juga memuliakan siang hari, yaitu hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan Allah memuliakan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat beriman, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam itu dimuliakan oleh Allah. Karena malam itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sahabat-sahabat beriman, kemuliaan malam Lailatul Qadar adalah Allah turunkannya Al-Quran yang merupakan pedoman hidup, buku manual hidup bagi manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka buminya. Kemudian juga Allah juga menetapkan bahwa malam itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun. Bayangkan sahabat semua, kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar, kita bagaikan beribadah selama 83 tahun. Sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas bagaimana kaitan Lailatul Qadar, malam Qadar, dengan turunnya Al-Quran sebagai buku manual kehidupan bagi kita manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membahas pengertian qadar, qada dan qadar adalah merupakan ketetapan atau keputusan dari Allah terhadap segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Sudah ada dalam genggaman Allah. Dan ketika dia terjadi dan diterima oleh makhluk, manusia sebagai makhluk, dia merupakan takdir bagi kita selaku yang menerima keadaan tersebut. Sahabat-sahabat beriman, takdir ada 2, yaitu takdir yang tidak bisa ditolak, tidak bisa dirubah, dan takdir yang memerlukan ikhtiar, yang tidak bisa dirubah, yang tidak bisa ditunda. Yang ingin kita bahas pada malam hari ini adalah terkait dengan diri kita manusia, yaitu adalah ajal, yaitu batas kita untuk kembali kepada Allah. Itulah ajal kita yang dibatasi, apakah itu 50 tahun, apakah itu 60 tahun, atau 80 tahun, sudah ditetapkan oleh Allah dalam qadarnya, dalam ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Walikulli ummatin ajal. Dan Allah menetapkan seluruh umat akan ajalnya. Seluruh umat ditetapkan oleh Allah. Jadi sebelum Allah meniupkan roh ciptaan Allah, Allah meniupkan, ini ditetapkan
oleh Allah, di antara yang ditetapkan oleh Allah tentang 4 hal, yaitu ajal dan juga rezeki. Sahabat-sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pengertian umur. Umur adalah batas kita, lamanya kita berproses melaksanakan alur kehidupan. Itu dikatakan umur kita, di mana dalam umur itu jauh mana kita memberikan manfaat di dalam kehidupan. Itu yang dikatakan umur. Umur adalah nilai manfaat yang kita berikan. Karena inilah yang akan ditanyakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, untuk apa umur kita digunakan? Jauh mana umur ini digunakan untuk memberikan manfaat, untuk meraih sukses, untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sahabat-sahabat semua, ketika kita melaksanakan proses kehidupan ini, alur kehidupan ini, disitulah kita memerlukan suatu tuntunan, buku manual, pedoman, dan disinilah bersamaan dengan qadar itu, qadar yang telah ditetapkan oleh Allah itu, Allah menurunkan kitabnya agar kita bisa tertuntun hidup kita untuk menempuh jalur-jalur kehidupan selama batas yang telah ditetapkan oleh Allah sampai ajal menjemput kita. Maka dari itu sahabat-sahabat semua, yang perlu kita renungkan hari ini adalah bagaimana kita menggunakan umur itu untuk mencari keberkahan Allah, untuk meraih kesuksesan, untuk memberikan manfaat, dan kuncinya adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita, seperti disampaikan tadi, kalau rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, tidak ada yang bisa menolaknya, menambahnya, dan menguranginya. Telah ditentukan oleh Allah sesuai dengan qadarnya, sesuai dengan ukurannya. Jadi qadar atau kadar untuk rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah ukurannya, berapa rezeki kita. Ketika kita masih berusaha untuk meraup rezeki sebanyak-banyaknya dengan cara yang curang, dengan korupsi, dengan menipu, dengan menzalimi orang lain, kita mungkin mendapatkan harta itu, mengumpulkan harta itu sebanyak-banyaknya. Begitu juga dengan kedudukan-kedudukan kita. Tetapi bagaimana dengan keberkahannya? Sebaliknya ketika kita jujur, maka disitulah keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kecurangan demi kecurangan yang kita buat tidak akan merubah rezeki kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat beriman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus membaca ayat-ayat kauniyah dalam kehidupan kita yang mungkin kita harus baca. Iqra bismi rabbika, baca dengan nama Tuhan. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mampu mendapatkan finansial dalam kehidupannya dalam jumlah yang banyak, walaupun mungkin menghalalkan segala cara, dengan tidak jujur, dengan menzalimi orang lain, akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi sahabat-sahabat beriman, ternyata pengeluarannya juga seimbang, bahkan melebihi dari harta yang dia miliki. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang kaya,
pengeluarannya yang juga banyak, apakah itu kebutuhannya juga meningkat, apakah itu gaya hidupnya yang juga meningkat, gaya hidup anak-anaknya dan semuanya meningkat bersamaan dengan kemampuan finansial yang dia miliki. Kemudian dia royal dalam hidupnya. Kemudian juga tidak jarang kita menyaksikan orang-orang yang mempunyai kemampuan keuangan yang cukup, kemudian juga penyakit-penyakit yang dia derita, juga menguras harta yang dia miliki. Dan musibah demi musibah pun juga menimpa dirinya. Dan ini karena keberkahan dari harta yang dimiliki tadi. Dan bahkan kita tidak jarang juga melihat yang jatuh, bangkrut, jatuh miskin. Karena tidak ada lagi harta yang mau dijual. Karena pengeluaran-pengeluaran yang semakin banyak yang dia butuhkan. Keberkahan. Di samping itu kita juga melihat betapa banyak dan saudara-saudara kita yang hidupnya sederhana. Dia bahagia dalam hidupnya. Dia tenang dalam hidupnya. Karena keberkahan. Dan betapa banyak juga orang-orang yang sukses juga. Hidupnya juga tenang. Karena dia mendapatkan sesuatu adalah dengan cara yang jujur. Di jalan Allah. Dan harta yang dia miliki, dia keluarkan di jalan Allah. Dia gunakan untuk di jalan Allah. Dan dia bahagia dalam hidupnya. Ketika umur kita gunakan untuk meraup rezeki yang tidak benar, hanya akan menimbulkan kegelisahan. Sementara rezeki kita tidak akan pernah berubah. Kan telah ditetapkan oleh Allah sesuai dengan qadar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sepanjang kita mau untuk mensinergikan dengan tuntunan Allah, yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Sahabat-sahabat semua, mari kita renungkan agar kita lebih baik dan lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datang. Selamat berjuang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.